Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang dan kembali lagi bersama saya Fadila Rahmasari dengan NIM 210061115. Saya BP 2021 yang akan menjelaskan tentang mata kuliah asesmen BK non-tes, yaitu tentang sosiometri. Yang akan saya jelaskan di sini itu ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian dan tujuan sosiometri, yang kedua ada model sosiometri, yang ketiga ada prinsip pengadministrasian sosiometri, dan yang keempat ada langkah-langkah pengadministrasian sosiometri. Yang pertama ada tentang pengertian dan tujuan sosiometri. Untuk lebih memahami, kita akan membahas tentang pengertian sosiometri terlebih dahulu. Sosiometri merupakan metode untuk memperoleh data tentang pola dan struktur hubungan sosial antara individu-individu dalam suatu kelompok berdasarkan preferensi pribadi antara anggota-anggota kelompok. Nah, jadi preferensi pribadi di sini itu dinyatakan dalam kesukaan untuk berada bersama dengan beberapa anggota kelompok dalam melakukan kegiatan tertentu. Metode sosiometri ini pertama kali dikembangkan oleh Moreno dan Jennings. Jadi metode ini itu dikembangkan yang didasarkan pada pemikiran bahwa kelompok mempunyai struktur yang terdiri dari hubungan-hubungan interpersonal yang kompleks. Yang diselidiki melalui metode ini adalah status sosial masing-masing anggota kelompok menurut pandangan pribadi anggota yang lain di dalam kelompok. Status sosial itu tercermin di dalam diterima atau tidaknya oleh anggota kelompok. Posisi setiap individu dalam hubungan-hubungan yang terjadi dalam struktur kelompoknya dapat diukur secara dua cara. Yang pertama itu ada dengan cara kuantitatif, dan yang kedua itu ada dengan cara kualitatif. Dari yang diselidiki tadi, dapatlah diperoleh sebuah hasil. Nah, hasil pengolahan sosiometri akan diperoleh gambaran skor yang diperoleh setiap orang. Mau itu hubungan, intensitas hubungan, dan posisi peserta didik di dalam kelompoknya. Selanjutnya yaitu ada tujuan sosiometri. Ya, di sini saya membagi atas dua tujuan sosiometri. Yang pertama itu tujuannya untuk mengasesmen hubungan interpersonal. Di sini maksudnya itu menggali data tentang pola hubungan antar pribadi yang mengidentifikasi kualitas tertentu. Yang kedua itu ada mendeteksi perilaku sosial yang inkongruen. Maksudnya itu dari inkongruen itu sehingga kesehatan mental individu dapat diidentifikasi. Selain itu termasuk pula dipakai sebagai salah satu sumber diagnosa, kesulitan belajar, dan berbagai macam persoalan lain. Jadi dari sosiometri ini tuh kita tuh dapat diagnosa gitu atau meneliti gitu. Kita deteksi di dalam kelompok itu mengapa pribadi itu kesulitan belajar dan berbagai macam persoalan lainnya yang dapat kita dapatkan melalui teknik sosiometri itu. Sehingga dapat disimpulkan tujuan dari sosiometri itu adalah untuk melihat dan memahami individu, khususnya dalam bidang sosial, mengetahui sosial atau mengetahui status sosial anggota kelompok menurut pandangan anggota kelompok yang lainnya. Nah, jadi dapat kita simpulkan atau kita rincikan atau kita pahami bahwa tujuan dari sosiometri itu untuk melihat, untuk kita memahami individu di dalam lingkungan sosialnya, di dalam anggota kelompok individu tersebut. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu model-model sosiometri. Di sini saya ada menuliskan model-model sosiometri itu ada 3. Yang pertama itu sosiometri tipe nominatif, yang kedua itu ada sosiometri tipe skala bertingkat, dan yang ketiga itu ada sosiometri tipe siapa dia. Nah, untuk sosiometri tipe nominatif itu seperti
Di dalam tipe ini, setiap individu dalam kelompoknya ditanyai siapa kawan yang disenangi atau tidak disenangi untuk diajak melakukan sesuatu aktivitas tertentu, atau siapa kawannya dalam suatu pola hubungan tertentu. Jadi dalam model sosiometri yang nomor 1 ini, yaitu tipe nominatif, itu kita menanyakan gitu, setiap individu itu di dalam kelompok itu ditanyai, siapa teman yang disenanginya, siapa teman yang tidak disenanginya gitu, yang bisa diajak melakukan suatu aktivitas tertentu gitu. Jadi di model sosiometri tipe nominatif itu kita bertanya kepada setiap individu. Nah, untuk yang kedua itu sosiometri tipe skala bertingkat. Di dalam tipe ini itu disediakan sejumlah statement yang disusun secara bertingkat, yaitu dari statement yang menyatakan hubungan yang paling dekat sampai dengan statement yang menyatakan hubungan yang paling jauh. Gitu. Jadi dalam tipe ini individu itu sudah dihadapkan gitu, atau sudah di dalam tipe itu sudah disediakan sejumlah statement. Nah, itu disusun secara bertingkat. Tingkatannya itu mulai dari yang paling dekat sampai dengan tingkatan yang paling jauh gitu dalam hubungan sosialnya dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Yang ketiga itu ada sosiometri tipe siapa dia. Di dalam tipe ini disediakan sejumlah statement yang sifat-sifat tentang individu gitu. Jadi di dalam statement itu sudah disediakan tentang sifat-sifat individu di dalam kelompok tersebut. Jadi di dalam sosiometri tipe ini juga disebut dengan tipe terkalah dia atau guess who. Dan karena pada setiap statement ada kemungkinan pilihan lebih dari seseorang, maka tipe ini sering juga disebut tipe siapa mereka, who are they. Jadi di dalam statement itu sudah disediakan tentang sifat-sifat individu. Tuh. Jadi seseorang itu mengisi sifat-sifat individu tuh kayak misalnya si A gini, siapa dia gitu, dijelaskan dalam tipe ini. Tuh. Selanjutnya itu ada tentang prinsip dan cara pengadministrasian sosiometri. Nah, ini kita masuk pada pembahasan ketiga, di mana pada dasarnya metode sosiometri ini menggunakan prinsip nominasi. Jadi, metode sosiometri ini menggunakan prinsip nominasi itu sebagai seperti memilah, menunjuk, mencalonkan individu di dalam sebuah kelompok yang mengacu pada kriteria tertentu. Teknik dari sosiometri tersendiri pada dasarnya adalah pemberian kesempatan pada setiap anggota kelompok untuk mengungkapkan selera pilihannya mengenai anggota kelompok lainnya dalam suatu situasi hidup tertentu. Di dalam bentuknya, seorang penyelidik misalnya dapat menanyakan setiap individu untuk menyebut 3 nama anggota lainnya di dalam situasi tertentu dan menanyakan pilihan positif di samping pilihan negatif, tergantung dari tujuan dan keadaannya. Itu dia tadi teknik sosiometri, dan untuk prinsip metodenya tadi itu dapat kita pahami bahwa metodenya itu menggunakan prinsip nominasi. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu tentang langkah-langkah pengadministrasian sosiometri. Nah, dalam langkah-langkah pengadministrasian sosiometri itu ada dibagi dalam 3 tahap. Yang pertama itu ada tahap persiapan, di mana dari tahap persiapan itu yang pertama itu kita menentukan kelompok peserta didik yang akan diukur gitu, yang akan kita analisa, yang akan kita teliti. Jadi kita bentuk atau kita tentukan kelompok peserta didik itu terlebih dahulu di dalam tahap persiapan. Yang kedua itu ada mempersiapkan angket sosiometri sesuai tujuan. Sesudah kita membentuk kelompok, kita mempersiapkan angket sosiometri sesuai tujuan. Apa tujuan kita? Misalnya ingin menyelidiki status sosial, maka kita bikin angketnya sesuai dengan yang ingin kita teliti atau kita nilai atau kita lihat hubungannya di dalam kelompok peserta didik yang telah kita tetapkan tadi. Nah, yang ketiga itu di dalam tahap persiapan itu ada membuat satuan layanan asesmen. Nah, jadi 3 tadi itu ada di dalam tahap persiapan. Untuk yang kedua itu ada tahap pelaksanaan. Jadi di tahap pelaksanaan itu yang pertama itu kita memberikan verbal setting gitu. Jadi sebelum kita membagikan angket, mengisi angket atau yang lainnya, terlebih dahulu kita berikan kelompok itu verbal setting.
di mana verbal setting itu seperti menjelaskan tujuan, mengapa kita memberikan ini. Jadi kita jelaskan tujuan atau kita jelaskan tujuan dalam pengisian angket itu gitu. Terus kita jelaskan manfaat bagi mereka dalam mengisi ini, atau manfaat bagi kita juga ada manfaatnya yang akan dikerjakan melalui angket tersebut gitu dalam teknik sosiometri ini di dalam tahap pelaksanaan. Yang ketiga itu ada seperti kerahasiaan data. Jadi kita jelaskan dalam kerahasiaan data. Bagi mereka yang mengisi itu diharapkan untuk tidak datanya itu sampai bocor gitu. Jadi kita dengan memberikan verbal setting sebelum mengisi dari angket yang sudah kita susun tadi atau kita siapkan tadi. Yang kedua itu setelah kita memberikan kelompok peserta didik itu verbal setting, yang kedua itu dapat kita dalam tahap pelaksanaan itu kita membagikan angket sosiometri gitu. Jadi angket yang telah kita siapkan tadi itu kita bagikan kepada peserta didik tersebut. Yang ketiga, setelah kita membagikan angket tersebut, kita dapat menjelaskan bagaimana cara pengisian atau cara mengerjakan angket sosiometri yang sudah kita bagikan tadi. Yang keempat itu memeriksa apakah sudah benar mengisinya. Jadi setelah kita menjelaskan bagaimana cara pengisiannya tersebut, mereka kan mengisi itu sesuai pemahaman mereka. Apa yang kita jelaskan tadi, mereka isi angket sosiometri yang telah kita susun. Setelah itu kita juga harus memeriksa satu-satu gitu, kita jalan ke tempat mereka, apakah sudah benar mereka mengisinya, apakah belum. Jika belum, kita beritahu gitu secara pribadi. Jika sudah, kita lihat yang lainnya, apakah sudah benar atau belum. Setelah itu tuh, setelah semuanya selesai mengisi angket sosiometri tersebut, tahap yang kelima itu dalam tahap pelaksanaan itu mengumpulkan kembali angket setelah selesai diisi. Jadi setelah angket itu selesai diisi, semua angket itu dikumpulkan kembali kepada guru BK atau yang memberikan angket tersebut kepada kita gitu. Yang ketiga itu ada pengolahan dan analisis hasil. Di dalam pengolahan dan analisis hasil ini kita memeriksa kelengkapan hasil angket gitu. Kita meriksa, tadi kita bagikan misalnya 20 angket, maka kita hitung kembali apakah sudah pas 20 angket yang kita terima atau belum gitu. Jika tidak, nanti jika tercecer, maka itu kerahasiaannya itu akan kacau gitu, kerahasiaan data itu akan terbongkar. Yang kedua itu ada membuat tabulasi hasil dan menghitung skor yang diperoleh setiap individu. Setelah kita meriksa hasil angket, itu kita lihat, itu kita membuat tabulasi hasil dulu. Kita membuat tabulasi hasil terlebih dahulu dan menghitung skor yang diperoleh setiap individu itu. Yang ketiga itu ada membuat sosiogram berdasarkan hasil tabulasi skor. Nah, kita kan tadi membuat tabulasi skor tuh dengan menghitung skor setiap individu. Setelah itu lebih mudah lagi kita membuat sosiogramnya berdasarkan hasil yang kita dapatkan tadi. Yang keempat itu ada menghitung indeks pemilihan. Setelah kita membuat sosiogram tadi, maka kita akan mendapatkan hitungannya gitu. Dengan cara begitu kita dapat menghitung indeks pemilihannya. Dan yang terakhir itu ada membuat analisis hubungan sosial dari hasil sosiogram dan perolehan skor individu. Jadi dari hasil sosiogram tadi atau dari hasil perolehan skor tadi itu kita dapat membuat analisisnya gitu. Analisis hubungan sosial dari kelompok yang telah kita tetapkan dalam kelompok peserta didik tadi. Nah, itu dia tadi 3 tahap dari langkah-langkah penyusunan sosiometri atau pengadministrasian sosiometri. Selanjutnya, nah, sepertinya hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.